mengucapkan selamat datang Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Selamat datang dalam acara 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Optimism on 8% Economic Growth. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Purbaya untuk bisa naik ke atas panggung dan menyampaikan closing remarks. Kami persilakan Pak Purbaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati CEO Media Group, Bapak Muhammad Mirdal Akib, serta seluruh jajaran redaksi Metro TV yang sudah bekerja luar biasa dalam menyiapkan acara sore ini. Terima kasih banyak sudah mengundang saya di kesempatan yang penting dan menyenangkan ini. Biasanya kalau saya diundang Metro TV itu karena ada isu serius. Nah, yang bikin gini nih. Nah, kali ini syukurlah bukan breaking news ya, tapi breaking optimism. Ini mau baca serius apa santai? Kalau serius saya baca ini. Setengah jam selesai. Kalau santai ya saya bilang tadi banyak bahayanya tuh. Saya udah dikritik banyak orang katanya, jangan ngomong komentarin menteri ini menteri itu. Tapi saya nggak komentarin, sebetulnya saya jaga duit saya biar aman. Sekaligus memastikan program ekonominya berjalan dengan baik. Saya berkepentingan menciptakan ekonomi tumbuh lebih cepat dari 5%. Mungkin triwulan 4 bisa tumbuh 5,5 lebih. Kalau lebih lagi kata Presiden, saya dikasih hadiah. Hadiahnya apa nanti saya kasih tahu. Kalau dapat 5,5, 5,6. Next. Ini 1 tahun Prabowo Gibran, Optimism for Faster Economic Growth mestinya. Tadinya ditulis 8%. Nggak berani juga gua. Kalau meleset gimana? Gimana kalau 5, 6, 7, 8 pelan-pelan. Jadi next. So far ekonomi kita lumayan lah. Ini angka triwulan kedua mencapai 5,12%. Itu angka ajaib. Karena 5 tambah 2 tambah 1 sama dengan 8 katanya. Jadi selalu fokus ke 8%. Tapi gini, ini masih rekor yang baik di kawasan ini, di G20. Cuman Anda lihat kemarin kan, walaupun di triwulan kedua bagus, tapi ketika kita salah urus, ekonomi melambat dengan signifikan, masyarakat merasakan bebannya cukup berkepanjangan, akhirnya turun ke jalan, dan kalau nggak diperbaikin cepat-cepat, demo akan jalan terus, tiap hari, tiap minggu, sampai nanti ada kekacauan tahun depan. Hitungan kita udah hitung-hitung tuh. Kita lihat kerentanan pada waktu itu emang kebijakannya tidak terlalu menciptakan ruang untuk ekonomi tumbuh lebih cepat. Jadi ini semua sebagian angka pertumbuhan triwulan kedua. Saya yakin triwulan ketiga akan turun sedikit, tapi nggak apa-apa. Triwulan keempat tumbuhnya akan lebih cepat. Selama ini inflasi cukup terjaga di 2,5%, defisit APBN juga terjaga di 1,56% dari PDB. Ini masih salah satu yang terendah dari G20. Jadi wartawan selalu nanya saya tuh, Anda kan spending spree katanya. Artinya semuanya belanja. Itu kan ekspansif. Berapa defisit ke PDB-nya? Yang mereka akan tahu, saya belum merubah anggaran. Yang saya lakukan cuma mindahin uang 200 triliun dari BI
ke perbankan, udah titik. Tapi kan saya masih kelihatan jago dong. Gua pindahin 200 triliun, kayaknya ada kebijakan besar. Padahal nggak ada. Tapi dampaknya ke perekonomian beda. Karena tadi di sistem yang tadinya kering, mulai ada uang yang cukup, Anda saja lebih jauh. Itu yang menimbulkan optimisme di ekonomi. Jadi bukan karena ngomong saya doang. Saya ngomong ya emang jualan obat, saya lontarin uang jeder 200 triliun. Itu bank-bank kerasa. Tiba-tiba likuiditasnya bertambah. Saya pesan juga ke bank sentral, Anda jangan serp ya. Dia nggak serp. Untung dia masih nurut. Kalau nggak cilaka kita. Tapi saya masih punya uang lebih banyak lagi. Nanti saya tunjukin. Neraca perdagangan kita ini tumbuh 45,8% dari Januari ke September. Year on year. Tumbuhnya 50% lebih. Ini yang dulu digambarkan global uncertainty tinggi. Di mana uncertainty-nya? Kalau begini, kita mudah-mudahan kita doakan uncertainty terus, biar ekspornya makin lama makin kencang tumbuhnya. Jadi Pak Leo, Anda kalau bahas yang benar dong di Metro. Ini bukan uncertainty. Kalau di global economy, uncertainty selalu ada. Setiap tahun ada uncertainty. Saya ingat waktu itu jadi ekonom, tulis tuh prospek ekonomi growing under uncertainty. Tetap tumbuh di tengah ketidakpastian gitu aja. Lama-lama ini mas setiap tahun juga ada ketidakpastian. Jadi ketidakpastian selalu ada. Kita nggak usah takut. Kita sudah punya pengalaman cukup untuk mengendalikan ketidakpastian. Angka pengangguran turun lumayan, angka kemiskinan juga turun. Nah yang penting itu IHSG udah naik sempat ke level yang tinggi. Sekarang turun nggak hari ini? Kemarin sempat rebound. Sempat menembus 8.257,86. Jadi level tertinggi sepanjang sejarah pada waktu itu ya. Ini dikaitkan dengan saya katanya. Waktu saya dipilih, saya salah ngomong hari pertama IHSG turun. Itu menteri nggak becus gitu ya. Ngomongnya sembarangan, pasti otaknya kosong. Kira-kira gitu kan. Hari kedua, ketiga di DPR kita balik diskusi seperti apa, kita jelaskan gimana cara akan membalikkan arah ekonomi, dan hari Jumatnya saya langsung gelontorkan 200 triliun ke sistem perbankan. Orang pasar cukup pintar rupanya. Oh, kalau uang masuk ke sistem, harusnya ekonomi tumbuh lebih bagus dong. Makanya saham naik dengan signifikan. Walaupun sekarang ada koreksi naik sebentar-sebentar ya, tapi yang perlu dipahami adalah perbaikan ekonomi yang akan kita ciptakan ke depan bukan cuma sesaat. Kita perbaiki fondasi ekonominya dengan serius, dengan betul-betul. Saya akan mengerahkan seluruh pengetahuan saya yang ada, yang sudah belajar selama berapa puluh tahun ini. Perbaikannya akan fundamental dan terus-menerus. Bisnis ekspansi kita akan saya jaga terus sampai 10 tahun ke depan. Artinya kalau kita lihat, ya saya bilang kalau kita terjemahan ke IHSG dari mulai ekspansi sampai ujung ekspansi itu bisa 4-7 kali. Kalau kemarin ngasih 7.000, ya kalau di atas 30.000 wajar aja. Nanti berapa tahun dari sekarang. Jadi Anda kalau mau itu jangan ketinggalan kereta. Kemarin demo besar waktu itu ya. Tapi kalau nggak ada ini, demonya lebih besar lagi. Tapi Anda perhatikan, ketika yang ketiga pertumbuhan ekonomi abaikan, tetap aja labil kan. Jadi langkah 1, 2, 3 udah ada. Sekarang kewajiban saya menghidupkan yang pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi untuk menentukan kebijakan moneter longgar atau ketat, jangan lihat dari suku bunga, tapi lihatlah laju pertumbuhan uang beredar, base money. Itu fondasi dasar dari kebijakan moneter. Next. Waktu Pak Prabowo bilang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, semua ngetawain. Itu angan-angan yang nggak jelas.
Kalau saya sebagai ekonom, saya bukan di timnya Prabowo ya, di luar waktu itu. Bagus, hajar bleh. Kenapa? Untuk sebuah negara bisa jadi negara maju, dia perlu menciptakan pertumbuhan double digit selama 10 tahun lebih. Saya udah lihat Jepang, Korea, Taiwan, sekarang Cina udah mendekati negara maju kan. Dia pernah punya laju pertumbuhan yang kencang. 5% untuk kita emang enak kayaknya, pas tinggi dibanding negara maju. Jadi 20 kan negara maju rata-rata ya. Tapi beda, kita di sini dia 5% di atas itunya. Jadi kita kalau 5 terus nggak bisa ngejar ke atas. Jadi memang harus ada suatu kebijakan yang agresif. Yang penting adalah kita memastikan itu bisa terjadi. Korea Selatan, ini Singapura, sebenarnya negara kecil, Korea Selatan deh. State-led industrial kebijakan, state-led industrialization, kemitraan pemerintah korporasi, ekspor agresif dan peluasan pasar global, serta industri kreatif K-pop, baru-baru aja kalau K-pop ya. Tapi di Korea ada satu hal yang dilupakan banyak orang. Mereka mendukung sektor UMKM dengan sungguh-sungguh. Dia ciptakan bank UMKM. Di situ ada lembaga pendidikan untuk orang-orang yang berbisnis UKM. Pemasarannya UKM, lembaga sendiri. Terus ada lembaga penjaminan kalau UMKM mau pinjam sehingga bisa nggak pakai jaminan. Ada bagian lembaga untuk promosi UMKM. Ada kebijakan moneter yang mewajibkan UMKM memberi pinjaman ke bank, bank memberi pinjaman ke UMKM berapa persen lebih dari total DPK-nya, total pinjamannya 40% lebih. Jadi ekspor Korea dari UMKM itu sempat mencapai 45% dari total ekspor mereka. Jadi bukan perusahaan besar saja. Next. Untuk menjadi negara maju, Amerika juga sama. Ada periode pertumbuhan yang lebih cepat. Cuman kalau Anda lihat itu ya, tahun 1932 waktu terjadi Great Depression, ekonomi Amerika mengalami kontraksi yang amat dalam. Padahal bunganya 0%. Jadi saya ulangi lagi di sini ilmu sebenarnya ilmu gua sih. Cuman saya kalau ngomong kata saya orang nggak percaya. Saya ambil deh kata Milton Friedman, katanya ini bunga 0 tetap aja dia kontraksi seperti itu ekonominya karena pertumbuhan uangnya negatif 5, saya lihat 5% ada. Jadi nggak cukup dorongan ke ekonomi. Dari situ keluarlah ajaran dasar moneter yang saya bilang itu fundamental ya. Jadi untuk menentukan kebijakan moneter longgar atau ketat, jangan lihat dari suku bunga, tapi lihatlah laju pertumbuhan uang beredar, base money. Itu fondasi dasar dari kebijakan moneter. Next. Sekarang laju pertumbuhan ekonomi kita berapa? Walaupun udah bagus, masih di bawah rata-rata laju pertumbuhan sebelum krisis. Cuman kalau kita lihat aktivitas ekonominya sebelah kanan gitu ya, lebih banyak ditopang oleh sektor yang bernilai tambah rendah. Di sini bilang service ya, itu tumbuhnya share-nya 54. Sementara sektor manufacture share-nya turun terus, ini yang disebut deindustrialisasi. Terus pertanian juga turun tapi masih stabil di 13,4 terus saja flat setelah krisis. Ini sebenarnya transformasi ekonomi dari negara agriculture ke ekonomi manufacture. Harusnya agriculture turun terus ke level yang rendah, manufacture naik terus. Ini nggak terjadi di kita sehingga setelah krisis ekonomi kita tumbuhnya lambat. Jadi ke depan kita harus teruskan transformasi ekonomi. Ya bukan berarti agriculture dimatiin, agriculture lebih sedikit orangnya, tapi lebih produktif gitu, seperti program-program food estate segala macam, nggak apa-apa. Tapi yang sana nggak boleh dilupakan. Next.
Nah, strategi ekonominya gimana? Ini kita lihat Sumitonomics. Sebenarnya gue juga nggak ngerti Sumitonomics sih. Ya pas waktu itu belajarlah sedikit supaya dekat sama presiden lah. Tapi setelah saya baca, bagus juga rupanya Sumitonomics. Dia ada 3 fiskal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, stabilitas nasional yang dinamis. Jadi pemerataan manfaat pembangunan dan stabilitas nasional yang dinamis itu tumbuh kalau kita memberi program-program utamanya langsung ke rakyat. Jadi yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang 1-2 sudah jalan. Kan orang-orang waktu MBG buat apa sih? Banyak gitu kan. Bangun sekolah buat apa sih? Banyak yang gitu kan. Pasti Leo juga kritik tuh di TV-nya tuh. Wah, programnya salah. Tapi 2 ini untuk ini, kalau nggak ini, yang pertumbuhan ekonomi yang tinggi nggak bisa stabil. Kemarin demo besar waktu itu ya. Tapi kalau nggak ada ini, demonya lebih besar lagi. Tapi Anda perhatikan, ketika yang ketiga pertumbuhan ekonomi abaikan, tetap aja labil kan. Jadi langkah 1, 2, 3 udah ada. Sekarang kewajiban saya menghidupkan yang pertumbuhan ekonomi yang tinggi supaya semuanya lengkap. Udah kelihatan kan ketika kita coba dorong itu, orang udah senang sekarang, ada optimisme. Mudah-mudahan optimismenya betul-betul terwujud. Tapi kita barengi dengan tindakan yang nyata. Jadi gimana cara menciptakan pertumbuhan yang tinggi? Maksudnya pertumbuhan semuanya harus kerja selaras, semuanya hidup ya. Jadi next coba kasih lihat gambarnya. Ini gambar pertumbuhan uang M0 yang merah, yang biru adalah pertumbuhan kredit. Anda lihat dari zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi ke sana. Pada waktu zaman Pak SBY, yang merah rata-rata tumbuhnya kencang tuh di atas. Itu sekitar 17% lebih. Akibatnya yang biru itu tumbuhnya juga rata-rata kencang 22%. Kredit tumbuhnya on average 22% sepanjang zamannya Pak SBY. Zamannya Pak SBY, private sector yang hidup. Gahamannya santai-santai aja. Makanya Anda lihat debt to GDP-nya turun, GDP-nya turun terus sampai 23%, dari 30 turun terus. Anda lihat yang merah tuh, zaman Pak Jokowi ke sana rata-rata rendah, sempat negatif sebelum krisis. Jadi on average nol. Jadi ekonomi dicekek. Habis itu kita balik di bulan Maret 2021 dibalikin ke atas. Itu pemerintah naruh uang 300 triliun di bulan Mei 2021. Habis itu Anda lihat yang biru tumbuh kan, dari nol, dari negatif tumbuh lagi positif. Itu yang menyelamatkan kita. Tapi gambaran utamanya adalah di sini private led growth. Jadi sektor swasta yang dorong, di sana government. Jadi selama 20 tahun terakhir ekonomi kita mesinnya pincang. Sekarang kalau kita tumbuhin dua-duanya gimana? Saya punya private 6 tambah government pasti ada kan? Pasti 6 lebih gampang. Saya dibilang sombong, lu sombong lu ngomong begitu. Emang gampang? Ya, sistem ekonomi biasanya lambat berubah. 2 generasi belum tentu berubah behaviornya. Kalau saya kasih begini, tumbuh. Kalau kasih gitu, lambat. Buktinya apa? Kemarin waktu zamannya Pak kelihatan kita. Pak Prabowo, dia mewarisi di sini. Saya pikir tadinya udah insaf naik ke sana, udah positif. Tapi ditekan juga ke bawah. Habis itu, ini bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2025 diarahkan ke negatif lagi. Jadi real sektornya dicekik lagi. Rakyat langsung merasakan
tekanan di perekonomian, ya kalau udah kesel mereka turun ke jalan kan. Jadi itu bukan protes karena politiknya kacau, tapi karena ekonomi mereka susah. Kalau nggak cepat-cepat diperbaiki, nggak akan berhenti itu demo dan kita akan susah terus ke depan. Saya gelontorin 200 triliun tuh, dampaknya udah kelihatan. M0-nya udah sekarang tumbuh 13,2%. Artinya apa? Gelontoran uang saya sudah menambah likuiditas di sistem finansial kita secara signifikan. Saya akan monitor itu dari bulan ke bulan seperti apa. Kalau kurang, saya tambah lagi. Saya masih punya uang banyak. Ini gambar uang pemerintah di bank sentral. Jadi selama ini bilang nggak punya duit, tuh duitnya numpuk. Itu dari bulan ke bulan sempat 800 triliun, 2003 800 triliun sana. 2004, 2005 peaknya sempat 650 triliun cash nganggur di sana. Yang saya lakukan adalah menyalurkan ke sistem ke perbankan sehingga dari sana turun ke sana sekarang. Tapi uang saya nggak hilang, uangnya masih punya saya, tapi tempatnya beda. Sekarang tempatnya di perbankan. Saya sudah menyidangkan 193 perkara yang selesai, itu link ke investasi sebesar 890 triliun rupiah. Jadi saya udah kayak hakim, tingkatnya udah tingkat Abu Nawas. Nggak ngerti kenapa tingkat Abu Nawas? Kenapa tingkat Abu Nawas? Ini udah mulai gerak ke ekonomi ya. Kita lihat Mandiri dari 55 triliun udah serap 74, udah disaurin. BRI udah 62, BN 50, BTN 19. Katanya sekarang udah full. Karena saya bilang 19 tuh jelek amat. Udah bilang, saya bisa sekarang 100. Mau ketemu saya mau laporan, tapi ntar dulu. BSI baru 55%. Tapi ini sudah masuk ke sistem dalam bentuk tambahan kredit. Mandiri misalnya udah bilang saya tumbuhnya kreditnya dari 8% naik ke 11%, kan udah lumayan tuh. Kita dorong terus nanti biar tumbuhnya makin cepat. Nggak maksa, tapi dengan memberi sistem uang di perbankan sehingga banknya terpaksa menyalurkan kredit. Next, berikutnya. Nah, ini gambar apa? Ini gambar uang pemerintah di bank sentral. Jadi selama ini bilang nggak punya duit, tuh duitnya numpuk. Itu dari bulan ke bulan sempat 800 triliun, 2003 800 triliun sana. 2004, 2005 peaknya sempat 650 triliun cash nganggur di sana. Yang saya lakukan adalah menyalurkan ke sistem ke perbankan sehingga dari sana turun ke sana sekarang. Tapi uang saya nggak hilang, uangnya masih punya saya, tapi tempatnya beda. Sekarang tempatnya di perbankan. Saya pernah bilang dulu, Pak, ke Jokowi ya, Pak salurin ke Pak Presiden, salurkan uang Anda sebagian ke sistem perekonomian. Loh bedanya apa? Kan sama juga nggak belanja. Pak, kalau uang Bapak di BI, dosa Bapak dua. Pertama, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, private sektor juga nggak bisa menggunakan uang itu. Kalau Bapak taruh uangnya di perbankan, komersial bank, misalnya Himbara, Bapak tinggal satu dosanya. Ya kalau Bapak nggak bisa percepat penyerapan anggaran ya Bapak nggak ngebangun, tapi dosa yang kedua sudah hilang. Sekarang private sector bisa menggunakan uangnya untuk mendorong perekonomian. Oke, next. Berikutnya. Ini saya menunjukin aja. Kan saya salurkan uang pemerintah pusat. Tahun depan anggaran ada efisiensi, di mana anggaran ke daerah saya kurangin. Mereka datang ke saya marah-marah, wah kenapa dipotong, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini. Mereka nggak kekurangan uang, bahkan kelebihan. Coba Anda lihat, pemerintah daerah tuh, yang di bawah pemerintah pusat tuh, terus itu geser kanan dikit. Itu sekarang bulan Agustus punya 254 triliun nganggur di perbankan mereka, di bank-bank daerah. Terus kalau melihat
Oke, ini kan nanti dihabisin katanya. Lihat Desember 2024 mereka punya 92 triliun, itu yang gak sedikitnya nganggur, artinya nggak dipakai tuh. 2023 Desember lihat tuh 103,9 triliun. Jadi harusnya kalau saya potong pun nggak apa-apa, harusnya. Tapi mereka protes, wah uang saya kurang, saya nggak tahu ditaruh di mana uang itu, dalam bentuk apa, simpanan siapa. Tapi nanti akan saya periksa. Jadi saya bilang ke mereka sih, ya Anda boleh naikin, minta uang tambahan, boleh saya kasih kalau penyerapan anggarannya bagus dan nggak ada lagi penyelewengan. Pertengahan tahun depan saya akan tambah uangnya, kira-kira gitu. Jadi kita tidak menutup mata terhadap keadaan di sistem perekonomian. Yang saya inginkan bukan memotong uang mereka, tapi memastikan uangnya dibelanjakan tepat waktu supaya daerahnya tumbuh. Sama di pusat juga sama, pusat seperti daerah seperti itu, ya harusnya ekonomi akan lebih bagus. Itu yang kita targetkan. Apa lagi? Ini sama nih dibangun menang. Cuman yang agak aneh nih kalau saya mau kritik-kritik, wah pemerintah pusat banyak duit ya. Coba itu Desember 2024 yang di simpanan berjangka ada 204 triliun. 2023 204 triliun juga. Sekarang yang di berjangka tuh ada 285,6 triliun. Uang apa itu? Nanti kita akan investigasi. Jangan sampai uang nganggur juga punya saya tadi di perbankan. Tapi kalau saya tanya anak buah saya, nggak tahu tuh uang apa. Mending pada ngibul ya. Kalau kita uang apa itu? Nggak, nanti kita kejar. Dia nggak akan ngaku. Tapi gitu. Cash cukup banyak di tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, cuman cara belanjanya belum optimal. Itu akan kita perbaiki sebelum kita gerakan kebijakan-kebijakan yang lain. Satu lagi, tadi kan fiskal moneter. Satu lagi apa? Saya akan perbaiki juga iklim investasi. Ini udah klise kan, setiap 20-an tahun tuh ada ini, ada itu, nggak beres-beres tuh, peraturan bertumpah tindih, izin banyak, ini nggak selesai-selesai. Terutama ada yang bilang ke saya, kamu cuma juru bayar, kamu nggak bisa apa-apa. Ya Rocky Gerung ya bilang gitu ya. Biar aja. Itu kritik yang bagus. Cuman saya bilang, saya akan bikin tim debottlenecking dengan Menko Perekonomian dan menteri-menteri yang lain. Nanti di situ kita akan terima pengaduan dari para pelaku bisnis dan akan kita sidangkan, gelar perkara setiap minggu. Saya akan di sana. Harusnya nanti kebijakan-kebijakan yang salah di lapangan, kalau dikeraskan gampang, bagus nih, lapangan kan beda. Kebijakan-kebijakan di lapangan menghambat pertumbuhan ekonomi akan kita bereskan. Jadi akan ada perbaikan struktural yang berkesinambungan. Orang tanya kan, emang lu bisa? Oh, saya pernah mimpin tim di bottlenecking di Menko Perekonomian, dulu 3 Menko ya, di Menko Perekonomian, tapi ada atasnya Menko Maritim dan Menko Polhukam. Saya sudah menyidangkan 193 perkara yang selesai, itu link ke investasi sebesar 890 triliun rupiah. Jadi saya udah kayak hakim, tingkatnya udah tingkat Abu Nawas. Nggak ngerti kenapa tingkat Abu Nawas? Kenapa tingkat Abu Nawas? Dulu waktu ada cerita kan, Abu Nawas disuruh meriksa yang mana orang yang bohong, yang mana yang enggak. Dikasih lah, tode, dikasih minyak, terus orangnya suruh megang itu. Yang berdosa, yang salah, dia nggak pernah megang. Yang nggak berdosa dia pegang, berani. Habis itu kan Abu Nawas bisa nentuin yang salah yang ini karena nggak pernah megang, tangannya kering. Kalau saya beda. Dalam setiap sidang itu kan ada gelar perkara, kiri kanan, ini yang berlawanan. Udahnya kan salaman setelah selesai. Saya bisa ngerasain yang salah yang mana. Tangannya dingin. Tangannya dingin banget. Oh ini tangannya dingin. Oke. Anak buah saya polisi kan. Lu periksa yang sini, latar belakangnya apa? Tangannya dingin enggak? Ketahuan dia yang salah. Jadi lumayan lah, gue ada hakim tingkat Abu Nawas nih.
dengan strategi yang saya sebut tadi, dengan APBN yang sedikit ekspansif tahun depan tapi masih menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, kita akan tumbuh dengan lebih cepat dibanding tahun ini. Tahun depan sih saya pikirkan berapa? Paling 60, mendekati 6% atau lebih sedikit. Saya akan minta hadiah ke presiden. Tapi kalau nggak tercapai gue dipecat tadi. Saya fair game, tapi saya yakin kalau real sektor saya dijaga, barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup saya tangkap. Ada lagi rekaman besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya presiden yang paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Rokok saya akan beresin. Tekstil jadi rokok. Habis itu tekstil. Habis itu baja. Habis itu satu-satu yang kejar satu persatu. Strategi semuanya sudah ada. Ini bapak-bapak ibu-ibu tahu semua lah pasti. Dia dari tahun ke tahun sudah ada. Tapi kita akan pastikan implementasinya betul-betul jalan. Nanti dari protes atau masukan dari dunia pelaku, dunia usaha secara langsung. Next. Ini bosan ya? Jadi APBN kita akan dijaga. Ini kita ngomong APBN sedikit untuk mendukung agenda pembangunan, mewujudkan kesejahteraan dan meredam gejolak shock absorber. Makanya selalu ada di situ ada subsidi. Orang bilang kan subsidi jelek buat ekonomi, tapi kita mesti ingat nggak semua orang kita bisa menikmati kue ekonomi dari pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kita tetap saja harus menopang orang-orang yang belum beruntung. Next. Ini ke relasi APBN yang jelas gini. Angkanya udah pernah diumumkan berkali-kali. Tapi yang jelas begini. Media selalu nanya, apakah Anda akan menembus 3%? Saya tidak akan pernah menembus angka defisit to GDP 3% sekarang. Nanti kalau udah 8 mah nggak apa-apa kali. Kalau tumbuhnya 7-8 nggak apa-apa. Cuman gini, standar 3% itu ditetapkan secara arbitrary menurut saya. Coba Anda lihat negara Eropa, ada yang 3%? Nggak ada, lebih semua. Debt to GDP ratio-nya berapa? 80-100% rata-rata. Amerika hampir 100%, Jepang 200%, semuanya besar. Singapura apalagi, besar sekali. Kita cukup prudent 3% dan di bawah 60, di 40% sekarang. Itu akan kita jaga terus karena rupanya itu media barat, pengamat ngincer saya. Ini menteri ekonominya ngerti apa enggak nih? Coba kita jebak 3%. Begitu saya lewat 3%, mereka akan hantam saya habis-habisan. Menteri keuangan yang baru bodoh, nggak ngerti fiscal sustainability katanya gitu kira-kira. Makanya saya jaga dulu, saya ikut mereka dulu. Tapi nanti kalau tumbuh kenceng, ya mungkin kita. Tapi kalau tumbuh kenceng, saya nggak perlu defisit besar-besar. Kenapa? Pajak saya bagus pendapatannya. Nah sekarang saya dalam upaya memperbaiki jajaran pajak dan bea cukai. Tapi ada stick and carrot-nya. Saya bilang ke jajaran pajak saya lupain yang ke belakang-belakang, kita fokus ke depan. Kalau Anda bisa naikin rasio pajak ke PDB sampai level yang cukup baik, saya akan minta bonus ke presiden sama dengan bea cukai. Tapi kalau di bawah harus siap-siap aja lu. Kira-kira gitu. Harus fair kan. Tapi saya percaya mereka sebenarnya banyak orang baik juga. Cuma orang baiknya biasanya di pinggir. Saya akan masukin yang baik ke tengah sekarang supaya lebih berperan di pengumpulan pajak kita. Jadi ini dijaga di sini seperti ini, tapi ke depan akan lebih baik lagi. Apalagi rupanya beda tuh. Tax ratio pada waktu private driven sama government driven growth itu beda. Pada waktu private itu lebih tinggi 0,5% dibandingkan dengan government. Mungkin waktu pemerintah kalau bangun minta diskon terus kali. Kalau swasta kan enggak. Jadi dari situ aja saya bisa dapat 110 triliun lebih
tahun depan hampir otomatis tanpa ngapa-ngapain dengan cara menghidupkan sektor swasta saja. Next. Jadi APBN kita dioptimalkan untuk pemerataan keadilan, ada program perlindungan sosial, ada program pertumbuhan semakin merata, ada penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan hingga pelosok. Jadi begini, saya nggak akan panjang-panjang mungkin. Dengan strategi yang saya sebut tadi, dengan APBN yang sedikit ekspansif tahun depan tapi masih menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, kita akan tumbuh dengan lebih cepat dibanding tahun ini. Tahun depan sih saya pikirkan berapa? Paling 6 loh, mendekati 6% atau lebih sedikit. Saya akan minta hadiah ke presiden. Tapi kalau nggak tercapai gue dipecat kali. fair game. Tapi saya yakin kalau real sektor saya dijaga, barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya presiden kan, paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Rokok saya akan beresin. Tekstil jadi rokok. Habis itu tekstil. Habis itu baja, habis itu satu persatu saya yang kejar satu persatu. Itu akan meningkatkan tadi tax ratio dan pertumbuhan industri domestik. Saya pernah datang ke ini pameran atau fashion show busana Islam. Wah bagus-bagus, kagum bagus juga nih. Wah kita bisa nguasai nih. Atau di sebelah saya ada yang nyeretuk, mas, kenapa? Jangan silau dengan fashion show itu. Loh kenapa? 90% lebih busana Muslim, bisnis busana Islam kita, Muslim kita dikuasai barang-barang dari Cina. Loh, jadi itu apa? Ya itu gaya-gayaan aja katanya. Jadi banyak barang selundupan ke sini yang katanya bea cukainya nggak benar kerjanya. Saya panggil orang bea cukai saya, lo nggak benar. Bukan begitu Pak, di belakangnya ada backing, nanti di telepon kami nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Ya udah sekarang sikat aja. Kan Dirjen Bea Cukai saya bintang 3, kecuali bintang 4 yang nyuruh, bintang 3 masih loh. Kalau bintang 4 kita lapor presiden. Kayak gitu. Jadi gini, dengan strategi seperti itu saya yakin pelan-pelan ekonomi akan tumbuh lebih cepat, tapi nggak langsung besok 8% ya. Tahun depan mungkin bisa mendekati 6% atau lebih, tahun depannya lebih cepat lagi, tahun depannya lebih cepat lagi. Jadi sudah bisa lihat tuh, tahun ke-5, 8 udah kelihatan lah kira-kira. Tapi gue dapat hadiah kan dari presiden sebelumnya. Kalau 8 dapat hadiah lagi kira-kira, mestinya dapat lagi tuh. Oke, gitu ya teman-teman semua. Optimisme yang kita ciptakan bukan tanpa ground atau bukan tanpa alasan. Kita sudah punya pengalaman yang cukup dan kita punya strategi yang pas untuk menciptakan laju pertumbuhan yang lebih cepat lagi. Jadi Anda siap-siap kaya bersama dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.